Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala habibi qulubil alamin. Abil qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-thahirin siyama baqiyatullah fil ard arwahuna fidak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada malam hari ini. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Muharram tahun ini. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang Sayyidah Zainab alaihissalam. Sayyidah Zainab dari perspektif psikologi, di mana Sayyidah Zainab merupakan seorang perempuan yang telah menyampaikan pesan Karbala ke seluruh alam semesta, ke seluruh dunia, hingga gaungnya sampai kepada kita manusia di zaman ini. Saya akan membahas tentang hardiness personality, yakni tentang kepribadian kuat tahan banting. Jadi dalam hidup ini gak ada satupun individu yang bebas dari masalah. Setiap orang hidupnya dihadapkan pada masalah dan tekanan. Bahkan sejak kecil kita dituntut untuk menyelesaikan masalah, mulai dari yang paling sederhana sampai yang complicated. Ada orang yang mudah mengeluh dan menyerah ketika menghadapi masalah, tapi ada juga yang tegar, optimis, dan memandang masalah dalam hidup itu sebagai tantangan yang harus dihadapi. Nah, individu seperti ini, individu yang tegar dan optimis, di dalam dunia psikologi itu disebut orang yang tahan banting, atau yang tadi disebut sebagai hardiness personality. Kepribadian ini itu fungsinya apa sih? Kenapa setiap orang yang kenapa orang tuh perlu memiliki kepribadian seperti ini? Karena sebagai sumber perlawanan saat individu ditimpa kejadian yang menimbulkan stres, depresi. Stres di tangan orang-orang seperti ini dapat digunakan sebagai pembangkit semangat. Tipe kepribadian ini akan mengurangi pengaruh kejadian-kejadian yang mencekam yang terjadi dalam hidup individu tersebut. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan strategi penyesuaian dan menjadikan sumber-sumber sosial yang ada di sekitarnya sebagai tameng serta motivasi dalam menghadapi ketegangan. Tentunya orang dengan kepribadian tahan banting seperti ini saat menghadapi masalah mungkin saja tertekan, tapi dia dapat menyikapinya dengan positif, tidak mudah melarikan diri dari kondisi-kondisi tak menyenangkan yang mencekiknya. Karena setiap saat kita manusia pasti akan bergelut dengan hal yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Al-Quran telah menjelaskan tentang makna hidup sebenarnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji manusia melalui hal-hal sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Al-Baqarah ayat 155-156. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia dalam kehidupan di dunia ini tidak akan luput dari berbagai macam cobaan, baik berupa kesusahan maupun kesenangan. Hal ini berlaku bagi semua insan yang beriman maupun kafir. Kami dalam Qur'annya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.
Surat Al-Anbiya ayat 35. Zainab Al-Kubro seperti yang Ahmad ketahui, Zainab Al-Kubro adalah seorang yang memiliki kepribadian melampaui kepribadian di atas. Kepribadian yang tadi saya sebutkan. Di matanya, musibah demi musibah adalah sebuah keindahan. Ungkapannya saat menyaksikan pembantaian abang, saudara, keponakan dan sahabat-sahabatnya diungkapkan dalam satu kalimat, ma ra'aitu illa jamilah. Tidaklah kulihat selain keindahan. Satu kalimat yang menggambarkan ketegaran seorang perempuan bernama Zainab. Beliau menyadari bahwa pasca wafatnya abangnya, tugas lain menanti dirinya. Perempuan beserta anak-anak yang berada di karavan itu tentunya bersandar padanya. Bagaimana jadinya jika Zainab lemah di saat semua orang butuh penopang? Zainab membesarkan hatinya, meluaskan pundaknya, berusaha tegar meskipun hatinya tercabik-cabik. Mencoba menapaki perjalanan beliau di sepanjang jalan Najaf Karbala. Saat itu kami yang ikut ke karavan atau ziarah Arba'in itu sepanjang Najaf Karbala merasakan kelelahan, capek, kadang melangkah juga oleng. Itu yang kami rasakan ya. Yang kami rasakan sepanjang jalan itu tuh cuma secuil dari banyaknya derita yang Sayyidah Zainab rasakan. Itu secuil, tak ada seujung kuku pun. Itu pun sembari diiringi keluhan-keluhan seperti kaki capek, panas dan lain sebagainya. Bersama teman-teman saya sudah hampir 5 kali mencoba menapak tilasi perjalanan agung Najaf Karbala, tapi tak ada yang tanpa keluhan. Maka nggak bisa kami bayangkan gimana Sayyidah Zainab, seorang perempuan yang harus berjalan berkilo-kilo jauhnya dengan tangan dan kaki terikat dengan tali besi berdarah-darah, tanpa mukib untuk bernaung ketika lelah atau lapar maupun panas. Sedangkan hatinya itu baru saja hancur. Beliau baru saja keluar dari medan pertempuran antara kebatilan dan kebenaran, di mana aroma bunga-bunga syuhada menempel di pakaiannya. Di hadapan beliau karavan para yatim diarak keji bagai hewan sedang. Di belakangnya para algojo dengan wajah berkilat-kilat keji, berlumuran darah abangnya, dan pesan revolusi berada di pundaknya. Bisakah Anda, kita semua membayangkan rasa itu? Hanya dengan menatap tilasinya, sungguh sulit membayangkannya. Diarak dari Karbala menuju Kufah pasca dibantai abangnya, Sayyidah Zainab tidak lemah begitu saja. Beliau keluar dari medan pembantaian dengan membawa pesan para syuhada. Baginya, para syuhada telah menunaikan tugasnya dengan berkorban darah. Kini tiba tugasnya untuk berpesan. Tugas berpesan itu dipikul oleh Zainab. Si Kandi itu berpidato dengan suara lantang di istana Yazid dan bahkan berkata pada Yazid si bengis itu, "Wahai Yazid, sesungguhnya noda kenistaan yang kau lakukan tidak akan bisa dihapus selamanya." Kata-kata yang begitu menusuk relung hati Yazid yang keras, tapi Zainab tidak gentar. Kepiawaiannya merangkai kata dalam orasi dan pidato mengingatkan Yazid pada Ali bin Abi Thalib, ayah perempuan kuat itu. Meski sebagai perempuan, hati Zainab sama rapuhnya kala melihat pembantaian di depan matanya, tapi di depan para algojo tamak, pemuja kedudukan dan harta, air matanya disembunyikan. Hanya untayan-untayan kalimat bijak dalam membongkar kebusukan serta sandiwara licik keluarga Muawiyah yang keluar dari bibir Zainab. Setiap perjuangan selalu berwajah dua. Yang pertama adalah darah, yang kedua adalah pesan. Mereka yang telah memilih matinya dalam syahadah tentu tak memiliki mulut lagi untuk menyampaikan misi. Tongkat estafet perjuangan pun dilanjutkan oleh si penyampai pesan. Dan Zainab dengan mental kuat telah menunaikan tugas itu dengan gagah berani. Tanpa lidah penyambung, pesan para syuhada Karbala hanya akan menjadi angin lalu dongeng buat kita. Mereka yang memilih syahadah adalah jantung sejarah, sedang si lidah penyambung adalah pompa yang berjuang sekuat tenaga memompa darah itu agar bisa mengalir ke semua sendi kehidupan.
Darah itulah yang nantinya menghidupkan hati manusia-manusia bangkai yang hampir kering diombang-ambing kerasnya fana kehidupan. Belajar dari kehidupan Zainab yang tak mudah, perempuan sudah sepatutnya memiliki mental tahan banting, karena segala bentuk pelecehan dan kekejian di masyarakat sudah barang tentu harus dilawan bersama. Keadilan harus dibangun oleh laki-laki dan perempuan. Kesalahan masyarakat pun harus diusahakan oleh keduanya. Keduanya harus bersatu padu, tak menghasilkan peran satu sama lain di tengah masyarakat. Kisah Abang Adik, Husein dan Zainab adalah contoh bagaimana hak dan kewajiban dipikul bersama-sama dalam kerjasama yang suportif. Equal right, equal responsibility, justice. Itulah pentingnya memberikan kesempatan bagi semua orang untuk ikut berperan di tengah masyarakat tanpa membeda-bedakan gender, suku, agama, dan lainnya. Semoga kultum ceramah pada malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi. Semoga kita bisa meneladani perjalanan saya dan Zainab al-Kubra alaihissalam, bagaimana tahan bantingnya beliau sebagai perempuan dalam menyampaikan misi abangnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.